Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran pada siklus 2 masih dengan KD 3.7, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita hikayat baik lisan maupun tulis. Berikut ini merupakan 3 indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran kali ini. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini juga ada 3. Selamat menyaksikan. Hari ini Ibu masih akan membahas tentang KD yang kemarin, karena Ibu rasa kalian belum terlalu maksimal untuk mengerjakannya. Masih ada beberapa, ternyata memang hikayat itu masih sukar ya untuk dimengerti ya. Ini Ibu sekedar mengingatkan kembali, yaitu nilai-nilai hikayat. Yang pertama nilai agama atau nilai religius, yaitu nilai kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Nilai yang kedua adalah nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk di mata masyarakat. Sedangkan nilai sosial yaitu nilai yang tadi nilai moral ya, ini nilai sosial yaitu nilai yang mencerminkan interaksi dengan sesama. Nilai pendidikan yaitu nilai yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Nilai yang keenam adalah nilai kepahlawanan, yaitu nilai yang berkaitan dengan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Kata sepinggan itu biasanya digunakan untuk menggambarkan sepiring atau semangkuk kalau bahasa sekarang. Nah, meratah ini apa artinya? Dalam konteks cerita tersebut, yaitu meratah itu makanan saja, lauk saja tanpa nasi. Nah, apa yang terjadi dengan Buyung? Buyung begitu juga, dia baru menghabiskan 1 ekor ayam panggang, dia sudah kekenyangan dan dia sudah tidak sanggup lagi. Nah, marahlah si 9 ekor ayam panggang yang lainnya itu. Ini juga kemustahilan, maksud ayam sudah dipanggang, sudah matang, masih bisa hidup dan malah bisa berbicara gitu kan. Ini salah satu sifat kemustahilan dari teks hikayat. Nah, marahlah si ayam-ayam tadi, kemudian dia juga mengejar si Buyung. Nah, Buyung diserang dan akhirnya dia mati. Jadi, 2 sahabat si Awang tadi, namanya si Candy dan si Buyung itu akhirnya meninggal. Karena apa? Karena mereka sangat tamak dan sangat rakus. Dia tidak bisa mensyukuri, tidak bisa mengukur apa yang dia mampu gitu. Nah, apa yang terjadi dengan si Awang? Awang yang tadinya dia ditertawakan karena dia hanya meminta, seandainya ada makanan, saya cukup sepiring atau semangkuk nasi dengan lauk. Nah, dia sesuai porsinya, maka apa yang dia dapat sesuai dengan apa yang dia minta, dan dia menghabiskan semuanya tanpa tersisa 1 butir nasi pun, sehingga makanannya itu juga tidak protes karena dihabiskan sesuai dengan apa adanya gitu ya. Nah, selesai sudah, maka yang si Buyung dan Candy itu akhirnya meninggal karena keserakahan, sedangkan si Awang masih selamat dan dia sehat. Dia bisa melanjutkan perjalanannya kembali seorang diri, walaupun seorang diri tapi dia selamat gitu ya. Nah, itu adalah inti dari hikayat Pengembara yang Lapar.
mengartikan kata-kata arkais yang ada. Jadi misalnya gini, kenapa harus diartikan? Karena kalian untuk mendapatkan makna utuh dari sebuah hikayat, kalian harus bisa memaknai kata-kata yang sukar. Nah, di situ ada kata-kata arkais, silahkan dicari melalui kamus bahasa online gitu ya, karena itu akan lebih cepat untuk membantu kalian. Nah, setelah kalian mengartikannya, silakan ditulis di dalam tabel yang sudah Ibu sediakan tadi, ditulis kata-kata arkais ini. Nah, kemudian setelah kalian menemukan arti dari kata-kata arkais itu, kalian bisa mengimplementasikannya ke dalam teks hikayat. Jadi kalian bisa tahu arti secara keseluruhan gitu ya. Kemudian setelah itu kalian baru bisa untuk mendapatkan atau menyimpulkan isi dari hikayat. Baik, sudah 30 menit. Kita lihat hasil pekerjaan kalian. Pertama di sini ada jenis nilai, yaitu nilai agama. Penjelasannya terkait ketika Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena rezeki. Nah, ini benar sekali karena di sini nilai agama itu terlihat dari rasa syukur yang ditunjukkan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Terus di sini ada nilai moral. Penjelasannya adalah terlihat ketika pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan Garga pengembara. Nah, di sini tidak tepat jika dikatakan ini adalah penjelasan nilai moral, karena di sini lebih terkait pada nilai sosial, yaitu ketika seseorang bersimpati kepada orang lain, gitu ya. Yang ini nilai moral kurang tepat. Sedangkan nilai sosial di sini terlihat ketika sikap Awang yang sedang menasihati teman-temannya agar tidak berperilaku tamak dan sombong. Benar sekali kalau ini. Dia berarti sikap Awang ini peduli terhadap orang lain, yaitu terhadap temannya. Bagaimana seorang Awang itu bersikap kepada orang lain, yaitu sahabatnya sendiri. Terus nilai kepahlawan, dan di sini terlihat ketika Awang mengalah makan hanya untuk Kendi dan Buyung. Di sini kurang tepat ya, karena Awang itu tidak mengalah makan hanya untuk Kendi dan Buyung, karena setiap permintaan mereka tuh beda-beda, yaitu Kendi dan Buyung itu meminta hal yang luar biasa banyak, sedangkan Awang ini hanya berucap jika ada makanan, dia hanya ingin semangkuk itu ya, semangkuk sepinggan lauk dan nasinya. Poin pertama dari isi hikayat itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mengukur kemampuan dia sendiri. Terus yang kedua adalah bagaimana dia bersyukur atas apa yang dia terima, atas apa yang Tuhan berikan. Seperti itu ya. Itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran pagi ini. Nah, untuk pertemuan besok akan melangkah ke KD 4.7, yaitu menceritakan kembali isi hikayat dengan bahasa kalian sendiri gitu. Jadi kalian sudah pada pertemuan ini kalian sudah dianggap bisa mencari tahap-tahap untuk memaknai hikayat secara keseluruhan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa praktik untuk menceritakan kembali hikayat yang nanti Ibu sajikan. Seperti itu ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.